Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Fasul Masail Senin 21 Rabiul Awal 1044 Hijriah 12 Oktober 2022 Masehi. Masalah tulisan di nisan. Ini masalah lama sebetulnya. Ditanyakan lagi, bagaimanakah hukum membuat tulisan di nisan seperti menulis nama mayit, tahun lahir dan tahun wafatnya? Jawab, hukum asli penulisan di batu nisan adalah makruh. Aslinya hukumnya adalah makruh berdasarkan larangan dari Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Tirmidzi. Naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal qubur wa ayyuktaba 'alaiha wa ayyubna 'alaiha wa an tuta. Kecuali jika penulisan tersebut bertujuan agar bisa dikenal dan mudah untuk diziarahi, maka hukumnya tidak makruh dengan syarat tulisan tidak melebihi sekedar hajat yang diperlukan. Bahkan hukum penulisan tersebut bisa jadi sunnah bila di kuburan para ulama atau para aulia dan orang-orang soleh. Wallahu a'lam. Ini masalah nisan lagi. Sudah menjadi kebiasaan di berbagai daerah untuk dapat mengenali kuburan keluarganya, maka mereka menancapkan batu nisan di kuburan tersebut. Dan di sebagian daerah ada yang kuburannya hanya diberi satu nisan dan ada yang diberi dua nisan sekaligus. Bagaimana hukum memberi tanda kuburan dengan batu nisan? Hukumnya ini adalah sunnah, biar tahu itu kuburan sehingga tidak diinjak. Maka menginjak itu makruh sampai dosa kalau menggunakan. Menurut jumhur ulama, sunnah dengan satu nisan. Kebanyakan ulama itu menganggap cara memberi batu nisan itu hanya satu di bagian kepala saja. Ada satu ulama yang mensunahkan dengan dua nisan, yaitu Imam Mawardi. Artinya dikasih bagian kepala dan bagian kaki. Itu. Jadi yang bagian dari kaki dikasih itu mengikuti Imam Mawardi. Kalau kepala dikasih, dinaruhnya di kepala saja, itu kebanyakan ulama kayak seperti itu prakteknya di dalam memberi batu nisan. Dan batu nisan sendiri itu maksudnya karena tanda, maka sebagian ulama mengatakan ya sunnahnya yang gede itu nanti biar tidak hilang. Kalau kecil begitu akhirnya hilang, nanti juga tidak maksud daripada pemberian tanda itu jadi hilang juga. Jadi jangan terlalu kecil juga. Wakil mengambil kelebihan harga penjualan ini misalnya. Hasan berkata kepada Ahmad, jualkan motor saya ini dengan harga 10 juta. Ternyata Ahmad berhasil menjual motor tersebut dengan harga 11 juta. Bolehkah bagi Ahmad memiliki 1 juta kelebihan itu? Jawabnya ini khilaf. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh, kecuali ia memberitahu beberapa besar hasil penjualan kepada muwakil dan muwakil meridhoi atau mengizinkan atau memberikan, yaitu tadi yang 1 juta kepada wakilnya. Nah, orang wakil itu kan dia wakilnya muwakil, wakilnya yang punya untuk menjual. Maka kalau dia berhasil menjual 11 juta, ya artinya itu yang orang yang punya itu menjual 11 juta, bukan langsung boleh dimiliki. Nah, walaupun awalnya dia mengatakan kamu jual 10 juta, tidak bisa dimiliki, maka harus dilaporan kepada orang yang punya atau muwakil. Ini aku bisa berhasil 11 juta. Gimana? 1 juta tak pakai ya. Ya, kamu untuk kamu aja. Nah, itu boleh. Tapi menurut mazhab Hambali boleh yang seperti ini. Menurut mazhab Hambali itu boleh.
Sekarang berdiri, jadi nggak usah ngomong kalau untuk Hambali. Tapi ya dijualkan ini 10 juta, setelah kalau sampai lebih ya kamu pay aja. Nah, itu boleh kayak seperti itu. Tapi surahnya seperti itu kalau dalam Hambali itu. Ya itu dari Abdullah bin Abbas. Itu pendapatnya Abdullah bin Abbas. Nanti tadi. Ya kan, benar kan? Kok nggak ditulis lagi tuh? Hah? Nggak ditulis? Hah? Ya. Ya Ibnu Abbas. Ini madhabnya Abdullah bin Abbas yang dinukil dari kitabnya para ulama madhab, yang dinukil oleh para ulama madhab Hambali. Berdiri setelah salam pertama imam. Nanti salam pertama terus langsung imam itu berdiri gitu. Ya. Imam. Setelah imam salam pertama, makmum langsung berdiri gitu. Belum salam kedua sudah berdiri. Bagaimana ini? Seorang makmum masbuk yang tertinggal 1 rakaat atau lebih, maka ia wajib menambah kekurangan rakaat. Sebagian dari mereka ada yang berdiri setelah imam salam kedua, ya toh. Setelah salam keduanya imam, dan sebagian lagi ada yang berdiri setelah baru saja imam salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri. Nah, itu seperti itu gimana? Bagaimana hukum sholatnya? Si masbuk yang berdiri setelah salam pertama imam, sholatnya tetap sah karena salam pertama itu sudah memutus sholat. Sholatnya tetap sah. Apakah makmum tersebut masih mendapatkan fadilah jamaah? Ini harus mestinya ditambahi ini. Salatnya tetap sah tetapi tidak dapat kesunahan mengikuti salam kedua imam gitu ya. Salatnya tetap sah tapi tidak dapat kesunahan mengikuti salam kedua imam. Karena itu disunahkan untuk ikut salam kedua imam sampai setelah selesai baru dia berdiri. Itu yang sunnah. Apakah makmum tersebut masih mendapatkan fadilah jamaah? Masih mendapat fadilah jamaah kecuali fadilah kesunahan berdiri setelah salam keduanya imam dia nggak dapat. Fadilah kesunahan berdiri setelah salam keduanya, salam kedua bagi imam. Paham ya? Itu yang tidak dapat kesunahan itu, karena dia meninggalkan satu sunnah dia. Paham itu sebenarnya? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, barik ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.